wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa nas'alullaha 'azza wa jalla an yaj'alana minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kitab Tauhid 1, mari sama-sama berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah. Sabah al khair, masa al khair, lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Baik, coba sama-sama baca rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat Allah. 3. Percaya kepada kitab-kitab Allah. 4. Percaya kepada Rasulullah. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada ujung baik dan ujung jahat. Baik, kira-kira udah bisa semua Bang? Udah bisa, oke. Kemarin kita udah membahas soalan pertanyaan apakah arti percaya kepada malaikat-malaikat Allah itu rukun iman yang keberapa? Kedua. Siapa jawab kedua? Oke, nanti bagilah dengan nasibah. Percaya kepada malaikat Allah rukun iman yang keberapa? 2. Kedua. Kemarin kita udah pelajari apakah arti malaikat. Kita harus percaya kepada malaikat dengan yakin dengan segala penciptaan Allah terhadap malaikat dan tugas-tugas malaikat. Yaitu apa pekerjaan malaikat? Melaksanakan perintah Allah. Dia tidak pernah melanggar. Nggak seperti kita melanggar. Azalia, coba ke kantor si A, cok sebidol. Ustaz beritakan seperti itu. Nanti nggak di situ. Ustaz Pak Azalia nanti ke WC dulu. Tapi kalau malaikat enggak. Dia ditugaskan untuk mencatat amal kebaikan. Mencatat selalu. Coba dulu bagus. Kalau malaikat dia melaksanakan perintah Allah sepatuh mungkin, sepatuhnya. Kalau kita tak coba Askia coba bikin. Askia tolong beli jajan untuk adik. Nanti pergi ke sana. Nggak sesuai dengan perintah Allah. Gitu. Kalau kita masih ada melanggar aturan. Tapi kalau malaikat, contoh malaikat Israel, apa tugasnya? Mencabut nyawa. Tugasnya tok mencabut nyawa. Nanti perintah mencabut khusus tugasnya mencabut nyawa. Tak boleh yang lain. Yang lain ada tugasnya masing-masing. Misalkan nanti malaikat Israel apa? Tugasnya cabut nyawa. Besok tugas malaikat Israel mencabut nyawa Heidi. Lusa nanti mencabut nyawa Rosa. Dia tugasnya mencabut nyawa.
Oke, kita nggak tahu mati itu, kita nggak tahu, tapi tugas malaikat kita tahu. Oke, paham? Paham tuh? Baik, kemarin juga kita udah belajar bagaimana arti malaikat, apa tugas pekerjaannya, terus nama-nama malaikat. Coba sebutkan nama malaikat. Sebutkan nama-nama malaikat. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mukannan, Kil-Atil, Ridwan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugas menjemput nyawa. baik, nanti kita bahas artinya, apa tugasnya. Intinya malaikat menjalankan perintah tugasnya yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita sudah membahas percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Sekarang kita ada soalan. Apakah arti percaya akan kita Allah? Ini percaya kepada kita Allah, rukun iman berapa? Ketiga. Baik. Oke, disimak. Dilihat kitabnya semua. Arkana, lihat kitabnya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: apakah arti percaya akan kitab-kitab Allah? Jim, lihat Azaria, lihat kitabnya, jangan lihat Ustaz. Jim, arti percaya akan kitab-kitab Allah ialah percaya dengan yakin bahwasanya Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul Allah. Dengar. Kalau kita ditanyai oleh seseorang, apa arti percaya kepada kitab-kitab Allah, maka kita boleh jawab, percaya akan kitab Allah ialah percaya dengan yakin. Semua harus yakin kita. Segala penciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya harus yakin. Harus yakin kita, yakin dalam hati, bahwasanya Rasul Jannah diciptakan oleh Allah, Fadilah diciptakan oleh Allah, Ustaz diciptakan oleh Allah. Kita makhluknya, hambanya, harus yakin. Gak boleh kita yakin, patung yang dia ciptakan kita, nggak bisa. Musyrik kita, dosa besar. Harus yakin percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah. Jadi harus yakin, seyakin-yakin. Oke. Nah, kitab Allah yang kita pegang sekarang, kitab apa namanya? Kitab Baik, sedikit Ustaz jelaskan. Kitab, kalau bahasanya dulu kitab, kitab ini bisa dinamakan Al-Quran. Kitab yang kita baca sekarang, tahfiz sekarang, kitabnya namanya apa? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Itu kitab juga. Kitab suci Al-Quran. Kitabun memang buku bahasa Arab. Tapi dalam Al-Quran kitab itu namanya Al-Quran. Zalikal kitabula. Zalikal kitab. Karena di surah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab
Kitab itu Al-Qur'an. Kitab itu adalah Al-Qur'an. Oke, paham? Kitab itu adalah Al-Qur'an. Diturunkan ke siapa? Diturunkan kepada rasul-rasul Allah. Diturunkan. Kalau Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Rasul, bukan malaikat. Kita sekarang berbicara percaya kepada kitab Allah. Maka ini berkaitan semua, berkaitan apa yang sudah diajarkan di sini berkaitan semua. Malaikat ada tugasnya, kita udah bisa tahu. Nama Nabi dan Rasul juga kita udah tahu. Sekarang kita percaya kepada kitab. Kitab Allah harus kita pelajari. Kitab yang sekarang kita pegang apa? Al-Qur'an. Oke. Percaya kepada kitab Allah harus yakin dan diturunkan kepada Rasulullah. Oke. Paham? Harus dengan yakin diturunkan kepada rasul-rasul Allah. Oke. Soal yang kedua, sin. Apakah nama kitab-kitab itu? Apa aja namanya? Jawab. Nama kitab-kitab itu satu, Taurat. Kedua, Zabur. Ketiga, Injil. Keempat, Al-Qur'an. Jadi berapa ada kita? Empat. Yang pertama apa? Taurat. Dua, Zabur. Injil. Al-Qur'an. Kalau sekarang kitab yang kita pegang apa? Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna. Kalau ini belum sempurna, seperti Taurat, Zabur, Injil, maka yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat yang menyampaikan wahyu. Apa namanya malaikatnya? Malaikat Jibril menurunkan wahyu. Malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nanti Ustaz kasih sejarah Nabi, harus tahu. Sekarang kita kalau ditanya seseorang, apakah nama-nama kita itu? Apakah nama-nama kita? Yang pertama Taurat, kedua Injil, Zabur, ketiga Injil, keempat Al-Qur'an. Oke. Nah, kitab Taurat. Coba lihat dengar semua. Coba dengar semua. Kitab yang empat ini diturunkan kepada Nabi dan Rasul tertentu. Kalau Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau kitab Taurat kepada siapa nabinya? Diturun kepada siapa? Diturunkan Nabi Musa. Kalau Zabur Daud. Kalau Injil Isa. Kalau kitab Quran jadi ada masanya, ada periodenya. Diturunkan kepada siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Kitab Al-Qur'an. Makanya harus belajar kitab tauhid supaya kita tahu semuanya, dasar-dasarnya. Baik.
Sekarang ada pertanyaan kepada siapakah kitab-kitab itu diturunkan? Jawab. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada ditanyai, misalkan ditanyai sama Ustaz lah, Ustaz, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Ustaz jawab, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Misalkan Ustaz tanya, Khaidir, kitab Taurat diturunkan kepada siapa Nabi? Nabi Taurat. Nabi Taurat apa? Taurat. Nabi Musa. Zabur. Nabi Daud alaihissalam. Injil. Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran. Oke, itu dia. Oke, berarti ini clear ya, udah. Berarti ini satu lagi, kita habiskan aja. Berarti nama-nama kitabnya yang diturunkan berarti ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Coba Wahyu, nama-nama kitab, sebutkan nama-nama kitab. Kitab Allah. Ini yang pertama Taurat, kedua Zabur. Coba lagi coba. Apa nama-nama kitab Allah? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taskia, apa nama-nama kitab Allah? Hah? Coba kalau di sana, apa kitab Allah? Zabur 2, Injil 3, Al-Quran berapa kitab kita? 4. Yang sekarang apa? Yang kita pegang? Al-Quran. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang tanya? Hah? Salman, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Jawab. Hah? Bagus. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ratu. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Lihat kitabnya, makanya dilihat kitabnya, ditulis di situ besar. Lihat kitabnya. Ratu. Siapa tahu? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Askia. Nabi apa namanya? Nabi No. Kata salah. Nabi Isa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa?
Nabi Isa alaihissalam. Ratu, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar kakak ah. Dengar. Udah, dengar semua. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Di mana? Di mana yang nggak tahu? Lihat hurufnya. Di mana hurufnya yang nggak bisa baca? Nah. Kalau kitab ada berapa? Ada 4. Nama mana ini aja. Ini diturunkan ke siapa? Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini siapa lagi? Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Alaihi salam. Ini lagi Injil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini diturunkan, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Kalau ada coba baca. Siapa? Salman, baca. Baca apa ini? Baca sama. Soal, apakah arti percaya akan kitab-kitab Allah? Jawab, arti percaya akan kitab-kitab Allah ialah percaya dengan yakin bahwasanya Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul. Soal, apakah nama kitab-kitab itu? Jawab, nama kitab itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Soal lagi, satu lagi. Soal, apakah kepada siapakah kitab-kitab itu diturunkan? Oleh siapa? Kitab yang pertama, kitab Taurat. Jawab, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab
Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah. Baik, untuk hari ini kita cukupkan di sini. Diulang di murajaah di rumah. Tolong, Ustadz selalu kasih pembelajaran sambung-sambung terus. Tapi apakah diulang Ustadz juga nggak tahu. Ya? Semua Ustadz tanya. Ya? Tes membaca, sesi ujian dengan Ustadz, tes dengan lisan, tes dengan tulisan. Tes dengan lisan, Ustadz belum baca. Tes dengan tulisan dengan bahasa Arab. Oke, untuk hari ini tutup kitabnya, diletakkan di meja masing-masing. Oke, sama-sama kita baca doa khatamul Quran. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul